Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari di video iseng, video ngobrol santai, berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Nah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, bahagia, damai ya. Teman-teman, izinkan saya bertanya dulu untuk memulai video ini. Apakah teman-teman familiar dengan kalimat dia jagonya nasihatin orang, dianya sendiri gitu-gitu aja kok katanya. Atau misalkan ketika kita mengungkapkan sifat-sifat positif, kalimat-kalimat positif ya, lewat mungkin update status atau mungkin dalam ucapan kita sehari-hari, orang bilang kita sok motivator, sok Mario Teguh katanya ya, atau sok sok suci, sok alim gitu, sok berpikir positif dan sebagainya. Apakah Anda familiar dengan kalimat-kalimat yang barusan? Nah, kayaknya video ini cocok untuk teman-teman untuk kita berbagi pengalaman. Teman-teman, jangan heran dengan orang-orang yang selalu menyepelekan kita, selalu meremehkan kita dengan kalimat-kalimat kita yang positif, proaktif, ataupun mungkin kita yang senang memberikan nasihat-nasihat baik sama orang lain dengan kalimat-kalimat bijak atau dengan aksi-aksi kebaikan. Selalu akan ada orang-orang yang tidak suka. Karena ya, jangankan kita nih yang kelas-kelas kampret ya, orang-orang yang sekelas Nabi, sekelas Rasul pun ya, bahkan sampai ada yang diludahi, sampai ada yang mau dibunuh juga ya, nyawanya terancam. Jadi memang orang-orang seperti ini akan selalu ada dimanapun. Jadi teman-teman jangan terfokus dengan hal-hal seperti itu, dengan orang-orang yang kurang baik seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu hal-hal remeh, hal-hal sepele yang kita lakukan ini bisa merubah kualitas hidup orang lain. Loh, kok bisa begitu? Nah, saya akan kasih tahu kepada teman-teman contoh pribadi saya yang mungkin juga teman-teman pernah alami. Teman-teman, saya pernah update status di Facebook. Saya lupa kalimatnya seperti apa, nanti saya cek lagi di Facebooknya seperti apa ya. Cuman yang jelas kalimatnya seperti ini, manusia itu tempatnya salah. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, jangan sampai merasa bersalah berlebihan. Nah, itu biasalah ya, di like, di komen gitu. Kemudian tahu-tahu saya dijapri oleh seorang trainer atau coach yang cukup terkenal di lingkungan komunitas pemberdayaan diri. Beliau tidak komen di situ, tetapi japri saya langsung lewat WhatsApp. Beliau merasa terbantu ketika membaca update status saya, karena beliau sedang mengalami masalah dengan para kliennya yang merasa ditipu dengan bisnis yang beliau jalankan. Nah, jadi teman-teman, ternyata padahal saya juga nggak ngalamin maksudnya ketika update status tersebut saya nggak dalam keadaan merasa bersalah, sedang tidak merasa perasaan-perasaan negatif lainnya, random aja itu muncul aja dengan sedemikian rupa, cuman instan gitu ya, muncul pengen update status seperti itu, padahal saya nggak ngalamin. Ternyata update status yang simple seperti itu sanggup merubah kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik, moodnya, perasaannya, keputusan-keputusan yang akan dia lakukan ke depannya. Kemudian saya juga punya pengalaman nih teman-teman. Saya suka banget itu kalau layangan ya. Layangan itu bagi saya istimewa sekali, karena bagi saya dari kecil sampai sekarang layangan itu punya nilai spiritual yang sangat dalam sekali. Jadi teman-teman, kalau saya lihat layangan di langit ya, apalagi langitnya biru atau sedang sunset, itu ibarat lampu teman-teman. Dari gelap sekali klik langsung terang. Dari sedih bisa langsung sedemikian rupa instan, langsung happy gitu dengan mudahnya, dengan cepatnya. Nah, waktu kemarin salah satu karyawan saya, salah satu supervisor yang melakukan tindak kriminal, dia lari membawa bahan baku sedemikian banyak, akhirnya ya merugikan perusahaan gitu. Saya cukup nggak down sih, cuman agak gimana gitu dengan orang ini. Saya juga sampai sekarang tidak memenjarakan orang itu, biarin aja gitu, toh saya juga sudah maafkan. Tapi kemarin sempat aduh gitu, saya punya dosa apa kok sampai ada orang yang merampok saya sedemikian rupa. Apa kesalahan saya yang saya rugikan kepada orang lain sampai saya mendapatkan karma seperti ini gitu. Saya sampai introspeksi sedemikian rupa, lalu lihat-lihat, tiba-tiba lihat layangan di langit gitu. Akhirnya yang tadinya agak mellow langsung seketika saya happy gitu, seneng gitu karena lihat layangan tersebut. Padahal mungkin yang main layangan, entah itu bapak-bapak, mas-mas, atau mungkin anak-anak, ya dia cuma main layangan aja untuk kesenangan dia sendiri, atau mungkin iseng ya karena gabut habis lebaran, mungkin masa-masa corona nggak ada kegiatan. Nah teman-teman,
Kegiatan yang simple, yang mungkin kita nggak tahu bakal membuat orang lain merasa lebih baik, ternyata memiliki efek yang sangat dahsyat, sangat luar biasa untuk orang lain. Jadi teman-teman, hal-hal seperti ini kita juga nggak tahu kan, ternyata mungkin amalan-amalan ini yang mungkin nanti ketika kita meninggal menolong kita di akhirat nanti gitu. Saya yakin setiap orang itu punya tabungan semesta. Jadi satu orang itu, kalau saya pribadi ya, mensimbolkannya itu, setiap orang itu punya di kepalanya itu ada lingkaran besar, ya, lingkaran besar sebesar semesta. Setiap kali kita berbuat baik, kebaikannya itu ditabung ke semesta kita untuk investasi. Jadi ini jangan sampai orang lain yang nyinyir dan mencibir, jangan sampai membuat kita berhenti untuk melakukan hal-hal kebaikan walaupun sangat kecil. Jadi teman-teman nggak usah peduliin dengan orang-orang yang selalu nyinyir, selalu meremehkan, selalu mencibir, bahkan menghina ya, menjelek-jelekan di update status kita ataupun sebagainya, sedekah, senyum dan sebagainya. Nggak usah dipeduliin, karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ruwet, orang-orang yang hidupnya berantakan, penuh dengan masalah. Makanya mereka senangnya mengurusi kehidupan orang lain daripada mengurusi hidupnya yang berantakan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.